Selamat pagi Pak. Pagi dong. Perkenalkan saya Dr. Sofian Berjaga pada pagi hari ini. Iya. Bapak, saya identifikasi dulu ya Pak. Dengan Bapak siapa? Nama saya Arata. Orata. Umurnya berapa? Umurnya 35 tahun. Oh, 35 tahun ya Pak. Alamatnya di mana Pak? Di Depok. Oh, Depok. Oke baik Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan refleks fisiologis, patologis, dan primitif Pak. Nanti saya akan meraba di daerah tangan Bapak, kaki Bapak, dan di bagian wajah Bapak. Mungkin nanti ada rasa yang tidak nyaman Pak, tapi ini penting untuk pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada kelainan atau ada penyakit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Oke baik. Setelah ini saya akan cuci tangan terlebih dahulu dan mempersiapkan alat. Dan alat yang dipakai ini adalah PyroReflex. Baik Bapak, setelah ini bisa tiduran ya Pak? Oke. Baik, pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan refleks di bagian otot bicep. Pertama-tama saya akan mencari dulu tendonnya. Oke. Setelah saya cari, saya akan ketukkan dengan PyroReflex. Oke, refleksnya positif ya Pak. Tangan fleksi. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan tricep, yaitu saya menaruh tangan pasien di dada, lalu saya cari tendonnya. Oke, setelah saya cari tendonnya akan saya ketuk. Baik, refleksnya positif juga ya Pak, dalam batas normal. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks patella. Teman-teman saya sanggah dulu kakinya. Setelah itu saya cari tendonnya. Oke, setelah itu saya ketuk. Oke, ada refleks. Lalu saya akan lakukan di sebelahnya. Oke. Baik, refleksnya positif. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Achilles, tendon Achilles. Yaitu saya tengahkan ke samping dulu. Lalu kakinya saya tahan. Lalu saya cari tendon Achillesnya dan saya ketuk. Oke, baik. Untuk refleksnya positif ya. Setelah itu yang sebelahnya. Oke, baik. Untuk refleks fisiologis, Bapak semua dalam batas normal. Oke, baik. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan refleks patologis ya. Pertama-tama saya akan melakukan pemeriksaan refleks Hoffman, yaitu saya akan menarik jari tengah pasien. Lalu saya akan menggoreskan ke kuku. Lihat apakah di jari-jari lainnya bergerak. Jika tidak, refleks negatif. Lalu setelah itu saya akan memeriksa refleks tremor, yaitu sama, tetapi saya akan geser ke atas jarinya. Dilihat apakah ada gerakan dari jari-jari yang lain. Jika tidak, hasilnya negatif. Oke, baik. Setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan Babinski. Jadi saya akan menggores di bagian pelantar pasien. Oke, hasilnya negatif. Jika positif, ada gerakan dorsofleksi di ibu jari dan juga ada ibu jari juga agak mekar. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan cedok. Sama, saya akan mengoreskan juga, tapi di bagian dorsal kakinya. Baik, hasil negatif ya. Untuk positif sama dengan kayak Babinski, terdapat fleksi pada ibu jari. Begitupun yang kiri akan saya periksa untuk refleks Babinski.
Lalu saya akan pemeriksaan shadok. Baik, untuk pemeriksaannya negatif ya. Jika positif ada gerakan dorsofleksi ibu jari. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks Oppenheim, yaitu saya akan menggesek di daerah betis. Oke, setelah saya lakukan refleks negatif ya. Jika positif terdapat dorsofleksi ibu jari kaki disertai pemekaran jari-jari yang lain. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Gordon. Saya akan memegang betisnya. Oke. Baik, untuk hasilnya negatif ya. Jika positif terdapat respon dorsofleksi ibu jari dan jari-jari lainnya terdapat bermekaran. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Schaeffer, yaitu saya akan memegang di tendon Achilles. Oke. Oke, baik. Untuk pemeriksaan Schaeffer negatif ya. Jika positif terdapat dorsofleksi ibu jari kaki. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan refleks Mendel-Bechsterow, yaitu saya akan mengetuk di bagian dorsum metatarsal 4 dan 5. Oke. Oke, untuk refleks negatif ya. Jika positif ada fleksi jari-jari kaki. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks kaki limo, yaitu saya akan mengetuk di bagian telapak kaki metatarsal 1 dan 2. Oke, baik. Untuk refleks Rossolimo seperti Mendel-Bechsterow, dia ada refleks ibu jari. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks Gonda, yaitu saya akan mengkonyong-konyong di bagian salah satu jari kaki. Oke, refleks negatif. Jika positif terdapat respon dorsofleksi jari-jari lain. Ini saya akan melakukan pemeriksaan start refleks, yaitu saya akan menyentuh di bagian bibir. Bapak lurus ke depan ya matanya. Lurus ke depan. Baik, untuk responnya negatif ya. Jika positif akan ada kontraksi di otot-otot bagian bibir. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks hisap atau routing reflex, yaitu saya akan menyentuh di bagian bibir. Oke, baik. Jika refleks positif akan ada refleks menyedot, tapi ini negatif. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan refleks menggenggam atau palmar Graves reflex. Bapak tutup fokus ke depan ya, Pak. Baik, jika pasien ada rasa ingin menggenggam, yaitu hasilnya positif, tapi pasien tidak ada rasa ingin menggenggam, hasilnya negatif. Lalu setelah ini saya akan melakukan refleks glabella. Bapak fokus ke dikit, Pak. Oke. Saya akan melakukan refleks glabella. Saya akan mengetuk di daerah jidat pasien. Oke. Untuk refleks hasilnya, refleksnya negatif. Jika positif akan ada kontraksi sikat pada kedua otot orbicularis oculi. Lalu setelah itu saya akan melakukan refleks palmomental, yaitu saya akan memberi goresan terhadap telapak tangan. Lalu saya akan melihat dagu apakah ada cenat-cenut atau tidak. Oke, baik.
Untuk hasilnya negatif ya Pak, dalam batas normal, tidak ada kelainan. Terus pasien dagunya juga tidak tercenat-cenut. Setelah saya melakukan pemeriksaan refleks, Bapak dalam batas normal ya, dari refleks fisiologis, patologis, dan primitif. Bapak ada yang mau ditanya Pak? Enggak. Oke, kalau tidak ada yang tanya, baik, terima kasih Pak sudah datang ke klinik kami. Jika ada keluhan lain, Bapak bisa datang lagi, nanti saya periksa lagi. Iya dok. Makasih ya Pak. Iya sama-sama dok.